Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Nafiariani and my academic number 2101030007. In this video, I want to explain about the United States. Let's keep watching, guys. Okay, as we all know, the United States is a direct culture where people tend to express their feelings and opinions directly and explicitly. In a direct culture, people tend to attend discussion and debates deliberately and directly, and prefers to express their opinions openly rather than avoid them. This can make it difficult for foreigners to understand and interpret the feelings of the Americans, as they may not understand that there are more suitable non-verbal cues at play. As we all know, a United States is a population have a wide group, yang mana pada hal ini Amerika merupakan sebuah negara yang memiliki populasi yang beragam, yang mana pada populasi ini penduduknya memiliki kelompok kulit putih. Selain itu, United States have 3030 unders yang menjadikan negara terpadat di China and Java. And if we see in the belief atau kepercayaan, the people of the American have a belief to religions about Christians, Muslim, Yahudi, Hindu, and Buddha. And then most of them they believe of the days of agnostic. And then in the Alaska, it is a cold, yang mana pada negara Alaska itu terdapat musim dingin. And then in the Huron seperti Arizona, and then subtropis memiliki pada daerah Florida and the part of the selatan. And then if we see the custom atau kebiasaan, the people of the Americans giving Thanksgiving and give the Christmas day, give in the Christmas day. And then in there she celebrate Independence Day. And then if we see in the restaurant, the people of the United States have 50 under 20% of the tip. And then they say thank you and please to give something. And then if we see in the table of manner, see you some alat makan. I think that's all. Thank you. Yang terdiri dari banyak suku bangsa, sehingga kebudayaan di sana begitu bervariasi. Mayoritas penduduk di sana memiliki nenek moyang yang berasal dari negara lain. Walaupun Anda tidak seharusnya mempercayai yang Anda tonton di televisi, tetapi Anda bisa mendapatkan gambaran umum tentang budaya penduduk di sana, yang cenderung lebih santai dan informal. Terkadang Anda bisa mengobrol panjang dengan orang yang Anda tidak kenal sewaktu berdiri di antrian panjang, di mana hal ini merupakan kejadian yang tidak biasa di Timur.
Tetapi harus diperhatikan, ketika mengobrol harus sambil menatap matanya. Sedangkan kalau di Asia, mengobrol sambil tidak memandang matanya itu sudah hal yang biasa. Hal kecil lain yang harus kita perhatikan adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam di Amerika Serikat cenderung informal. Pastikan Anda tersenyum dan memanggil seseorang dengan menggunakan nama pertama mereka. Jika Anda sedang bersama teman-teman Anda, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Jabat tangan merupakan hal yang umum dan ucapan "hello" umum dipergunakan untuk memulai percakapan. Orang Amerika cenderung berbicara terbuka apa adanya. Jangan tersinggung dengan ucapan mereka, karena mereka pada dasarnya tidak menyukai obrolan yang sekedar basa-basi. Etika. Acara makan malam di Amerika Serikat cenderung santai dan informal. Sehingga janganlah kaget bila kita menghadiri suatu perjamuan makan malam di mana para hadirin berpakaian santai. Yang harus diingat di sana adalah mulailah makan ketika sudah dipersilahkan oleh sang tuan rumah. Membukakan pintu untuk orang lain. Kebudayaan yang perlu kita ketahui lainnya adalah, ketika mau masuk ke suatu bangunan seperti toko atau rumah. Jika ada orang di belakang kita harus membukakan pintunya. Orang Amerika melakukan itu untuk siapapun. Jadi, jangan sekali-kali banting pintu tanpa lihat ada orang di belakang kita. Jika tidak membukakan pintu dari suatu bangunan untuk orang lain, kita akan dianggap tidak punya etika. Mengantri dengan rapi. Orang Amerika saat mengantri, sangat terlihat rapi sekali. Tidak berdesak-desakan atau saling mendahului seperti di Indonesia. Maka dari itu, kita harus beradaptasi dengan kebudayaan di Amerika sana. Karena kalau tidak dipatuhi, dianggap tidak punya etika. Tidak ada yang nyerobot antrian, jadi santai saja. Tetap jaga jarak, jangan sampai senggol-senggol badan. Sabar, tunggu giliran. Ini juga berlaku untuk antri di kasir, toilet, dan lain-lain. Bahkan berkendara pun. Tidak ada yang nyerobot di jalan, mereka tetap tertib di jalurnya. Tidak boleh menyeberang sembarangan di kota besar. Berbeda dengan di Indonesia, yang dimana banyak orang menyeberang sembarangan di jalanan kota besar. Di negeri Paman Sam ini, kalau menyeberang sembarang di jalanan kota besar, kita akan dikenakan denda oleh polisi. Minta maaf walaupun kesalahannya kecil. Jangan aneh ketika ada orang Amerika Serikat yang sering meminta maaf, walaupun masalahnya kecil. Sebab itu sudah menjadi budaya di sana. Seperti kita ketahui di awal video tadi, orang Amerika sangat akrab sekali dengan orang yang belum kenal sekalipun. Harga barang dan jasa belum termasuk pajak. Jadi kalau lihat harga barang, baik di toko online maupun offline di Amerika, itu semua belum termasuk pajak. Nanti akan ditambah pajak ketika membayar ke kasir atau check out. Di beberapa negara bagian, besaran pajaknya adalah 7%. Jadi jangan kaget kalau harga barangnya makin mahal. Tetapi retur barang di Amerika sangatlah mudah. Misal kita beli baju di toko online atau offline, lalu tidak cocok. Maka sangat bisa dikembalikan selama tag masih lengkap dan ada nota. Kalau beli online, biasanya sudah sekalian diberi return label. Tidak perlu ngotot sama toko atau online shopnya. Hak-hak konsumen sangat dihargai di Amerika. Pastinya, karena konsumennya juga tertib. Memberi tip. Tip adalah etika di Amerika. Jadi kalau Anda makan di restoran, jangan pernah lupa memberikan tip 15 hingga 20%. Server waitress, pekerja restoran hidupnya dari tip. Jadi, siapapun yang makan di restoran di Amerika tidak memberikan tip layak, akan dianggap jahat dan tidak sopan. Ini juga berlaku untuk servis lainnya seperti salon, spa, barbershop, delivery maupun transportasi online. Selalu appointment dulu. Membuat janji temu dan wajib datang tepat waktu. Baik ke dokter, klinik, mengurus dokumen di kantor pemerintah, renovasi rumah, listrik, pipa air dengan kontraktor, teknisi, salon kecantikan, spa, dan lain-lain. Tidak bisa mendadak datang, karena rata-rata sudah memiliki antrian jadwal.
Dapat jadwalnya bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu kemudian. Wajib hadir tepat waktu, karena sudah diatur sedemikian rupa, beda beberapa menit saja sudah untuk pengantre lain. Juga karena banyak jasa atau pekerjaan di Amerika, yang pembayarannya dihitung per jam, jadi every minute counts. Begitupun hendak main ke rumah siapa saja, juga biasanya janjian dulu atau memang diundang. Mendadak mampir, itu dianggap mengganggu privasi dan waktu. Karena rata-rata orang Amerika sibuk kerja, jadi memang mesti meluangkan waktu. Rasisme. Jangan sekali-kali menggunakan warna kulit ras sebagai bahan becandaan di Amerika. Big no, ini masalah sensitif di Amerika. Juga jangan pakai N-word. Jangan mengumpat dengan F-word, itu kasar. Menyentuh badan orang lain. Jangan sekali-kali menyentuh bayi gemes, atau menyentuh rambut atau kulit orang yang tidak kita kenal, meskipun karena kagum. Tidak etis dan bisa dianggap melecehkan. Masuk rumah orang lain. Tidak boleh sembarangan masuk halaman rumah atau properti orang lain, meskipun rata-rata rumah orang Amerika tidak berpagar. Bisa dituduh trespassing. Yang bebas keluar masuk hanya petugas pos, dan petugas delivery. Juga jangan sembarangan buka-buka mailbox orang. Di depan rumah orang-orang Amerika, selalu ada mailbox di depan halaman. Meski di pinggir jalan, jangan iseng buka mailbox orang, karena mailbox itu termasuk properti pemerintah federal dan dilindungi hukum. Itulah beberapa etika dan kebudayaan orang Amerika Serikat, yang perlu kita ketahui dan kita terapkan, jika bepergian ke negeri Paman Sam itu. Seperti peribahasa yang populer di kalangan masyarakat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Table manner utama di negara Amerika Serikat hanya menggunakan 3 peralatan makan yang harus ada di samping piring. Di bawah peralatan makanan tersebut harus terdapat serbet dengan ukuran 10 hingga 15 inci dan dihamparkan hingga mengenai bagian tepi meja makan. Untuk peralatan makan tambahan, mereka harus meletakkannya di bagian lain. Sebelum makan dimulai, pastikan serbet makan sudah berada di pangkuan. Serbet makan tersebut digunakan untuk menyeka mulut setelah selesai. Makanan lebih baik diletakkan di atas meja dekat dengan posisi orang yang meminta makanan tersebut untuk menjaga kesopanan. Hampir seluruh warga Amerika Serikat makan menggunakan bantuan sendok, garpu, dan pisau. Karena itu, berlaku pula table manner yang melibatkan piranti makan tersebut. Namun, untuk beberapa makanan modern terutama street food, mereka tak segan makan dengan tangan. Saat makan, langsung menambahkan merica atau garam sebelum mencicipi atau memakan makanan tersebut.
Saat makan, jangan segera menambahkan merica atau garam sebelum mencicipi atau memakan makanan tersebut, karena dianggap tidak sopan serta tidak menghormati orang yang memasaknya. Jika ada seseorang yang meminta garam atau merica, berikanlah salah satunya saja. Ketika seseorang meminta garam atau merica, berikan keduanya, jangan berikan salah satunya saja. Mengoper makanan dari tangan ke tangan secara langsung. Dilarang mengoper makanan dari tangan ke tangan secara langsung. Berbicara saat mulut penuh dengan makanan. Jangan berbicara saat mulut penuh dengan makanan. Meniup makanan yang sedang panas. Jangan meniup makanan. Wah, gimana nih? Sudah mulai paham kan? So, jangan sampai salah lagi ya teman-teman. Kalau sudah paham, di negara Amerika Serikat juga ada beberapa fakta menarik loh yang pastinya masuk ke dalam etiket makan. Yuk kita simak. Jangan bersendawa setelah makan karena dianggap tidak sopan. Berbeda dengan di Cina yang menganggap hal tersebut penghargaan bahwa makanannya enak. Memberikan tips setelah makan di Amerika adalah hal yang sangat wajar. Berbeda dengan di Jepang yang menganggap hal tersebut tidak sopan. Memberikan tip di Amerika sama saja dengan mengapresiasi kinerja pelayan tersebut. Baik, itu dia do and dan serta fun fact etiket makan di negara Amerika Serikat ya. Etiket makannya udah tahu nih, jadi tinggal nunggu cus OTW ke sana. Hihi.